Baik, perkenalkan nama saya Brigman Mika Manurung dari kelas teknik Elektro A dengan NIM saya 52432301 dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya sendiri Brigman tadi, lalu Christian Sombing dan Suada Julisa Nasti. Baik, sini saya akan mempresentasikan hasil tugas PJBL saya dengan judul saya yaitu Rencana Sistem PLTS Apung Off-Grid menggunakan Hammer Pro di Kecamatan Panguruan, Danau Toba. Baik, kita langsung saja pada abstrak, yaitu pengembangan infrastruktur energi bersih di destinasi para wisata super prioritas atau DPSP Danau Toba merupakan langkah strategis guna mendukung program pariwisata hijau dan menekan emisi karbon. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menganalisis optimalisasi teknis serta kelayakan ekonomi sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS apung yang berkonfigurasi off-grid di Kecamatan Panguruan, Kabupaten Samosir. Metode penelitian mengintegrasikan analisis data radiasi sekunder tahunan dari wilayah Danau Toba dengan menggunakan pemodelan teknoekonomi, yaitu menggunakan perangkat lunak Hammer Pro. Sistem ini dirancang untuk memenuhi total beban harian komunitas sebesar 72 kW per hari yang terbagi atas kebutuhan operasional siang hari sebesar 35 kW per hour dan penyimpanan energi malam hari sebesar 37 kW per hour. Konfigurasi optimal yang dimodelkan terdiri dari array panel surya yang monokristal berkapasitas 24,3 kW 3 kWp dengan sistem inverter atau converter 70 kW serta penyimpanan baterai berbasis lead acid sebanyak 32 string paralel atau totalnya 1024 unit untuk menguji tegangan DC bus pada 384 VDC. Hasil simulasi menunjukkan bahwa integrasi komponen ini mampu menjamin kontinuitas suplai daya yang mandiri secara berkelanjutan tanpa menghasilkan emisi gas rumah kaca sekaligus menghasilkan parameter finansial yang akurat untuk proyeksi implementasi real di kawasan pesisir Danau Toba. Bisa dilihat teman-teman kata kuncinya yang bisa dicari yaitu PLTS apung, off-grid, Hammer Pro, Danau Toba, dan teknoekonomi. Lalu untuk observasi inggrisnya bisa dibaca lah ya teman-teman. Lalu kita masuk ke penaruhan. Latar belakang penelitiannya yaitu komitmen global dan nasional dalam menekan laju perubahan iklim menuntut transisi energi yang masif menuju pencapaian target net zero emission atau NZE. Di Indonesia, perwujudan transisi ini diakselerasi pada kawasan destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP di Danau Toba untuk mewujudkan ekosistem pariwisata hijau melalui rencana penyediaan energi bersih yang terintegrasi secara bertahap. Dengan pembangunan rendah karbon ini menargetkan pemenuhan kebutuhan listrik mandiri bagi komunitas pesisir pariwisata yang belum sepenuhnya terjangkau secara stabil oleh jaringan listrik konvensional akibat kendala geografis. Lalu aplikasi sistem kelistrikan berbasis microgrid mandiri menjadi krusial untuk dikembangkan pada wilayah pesisir kepulauan guna menjamin pemerataan energi tanpa bergantung pada perluasan jaringan transmisi daratan utama. Lalu kita masuk ke rumusan masalahnya. Sebagai wilayah kepulauan vulkanik, Pulau Samosir memiliki potensi energi surya yang melimpah dengan intensitas radiasi rata-rata bagian nasional yang masif. Secara spasial, wilayah pesisir Danau Toba di Kecamatan Panguruan menunjukkan profil radiasi tahunan yang relatif stabil, menjadikannya lokasi yang ideal untuk penempatan pembangkit berbasis surya.
Lalu sifat sistem PLTS ini yang modular menawarkan fleksibilitas tinggi bagi pemenuhan beban domestik maupun fasilitas wisata skala kecil. Ini bisa dibaca ya teman-teman ya. Kita masuk ke manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur rekayasa elektro mengenai aplikasi pembangkit listrik tenaga surya terapung di perairan tawar vulkanik. Secara praktis, studi ini memberikan cetak biru teknis serta struktur kelayakan finansial bagi pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan konsep green tourism di Danau Toba secara mandiri tanpa mengorbankan lahan daratan komersial yang terbatas. Kita masuk ke hasil penelitian terdahulu. Penelitian mengenai teknologi fotovoltaik terapung atau floating PV membuktikan bahwa penempatan panel di atas permukaan air memberikan keuntungan teknis berupa efek pendinginan alami atau cooling effect yang meningkatkan efisiensi kompresi sel surya dibandingkan sistem di darat. Namun, dalam aplikasi sistem mandiri atau off-grid, tantangan terletak pada tingginya posisi investasi kapital awal dan diserap oleh pendirian bank baterai sebagai media penyimpanan cadangan energi. Untuk selanjutnya bisa kita membaca juga. Lalu kita masuk ke bab 2. Jadi penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode simulasi komputasi teknoekonomi yang terintegrasi untuk mengevaluasi, merancang dan optimalkan konfigurasi arsitektur sistem pembangkit listrik tenaga surya apung hibrida lepas jaringan atau off-grid floating PV microgrid. Alur analisis komputasi dilakukan secara urut menggunakan bantuan perangkat lunak seperti Homer Pro. Melalui simulasi ini, sistem microgrid dievaluasi secara matematis dari jam ke jam sepanjang tahun, yaitu 8.760 jam, guna menguji keseimbangan dinamis antara pasokan energi elektrik dari area voltaik atau supply dengan profil fluktuasi beban harian komunitas atau demand. Indikator optimasi akhir dikunci pada pencapaian nilai biaya daur hidup proyek rendah atau net present cost serta harga pembangkitan per kWh atau cost of energy yang paling kompetitif dengan tetap menjamin keandalan suplai daya 100%. Ini bagian juga bisa teman baca ya untuk teknik pengumpulan dan analisis datanya. Sini menggunakan data dari meteorologi lokal dari satelit NASA. Lalu data yang tadi itu data radiasi matahari disusun ke parameter input solar resources pada aplikasi Homer. Seperti itu. Untuk selanjutnya bisa membaca ya. Lalu ada diagram alir penelitian. Di sini kita bisa mulai. Lalu kita inisialisasi dan pemodelan pada Homer Pro. Pertama kita input kurva beban dan sumber surya. Lalu kita input teknis dan biaya komponen, yaitu PV inverter 70 kW dan net acid. Lalu kita masuk ke pengumpulan data. Data primer profil beban real komunitas 72 kW per hour per hari. Data sekunder koordinat geografis dan radiasi surya NASA rata yaitu 4,31 kWh. Lalu kita identifikasi masalah dan studi literatur. Lalu kita eksekusi simulasi dan optimasi sistem. Lalu apakah sistem andal? Ini yes ya teman-teman, dan ini no.
kita analisis teknologi finalnya. Sizing sizingnya, ekonomi, elektrik, lalu ke hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, selesai. Jika yang tidak, kita modifikasi data inputnya dan sizing spesifikasi. Jika sudah, kita masuk ke kesimpulan dan saran. Lalu kita masuk ke desain sistem dan arsitektur microgridnya. Sistem microgrid dilepas jaringan dirancang, mengintegrasikan area panas surya, terapung atau floating PV, konverter daya hibrida, sistem konverter, dan bank penyimpanan energi atau lead acid battery. Topologi jaringan disusun menggunakan komplikasi bus ganda atau bus DC dan bus AC. Lalu array panel surya dan bank baterai dihubungkan pada bus DC, sedangkan beban komunitas ditempatkan pada bus AC. Skema ini diinterkoneksi sistem microgrid otonom. Ini dia menunjukkan pada gambar 1. Bisa teman-teman lihat ya. EV, active keluarnya, di baterai, konverter seperti itu. Lalu simulasi dikunci pada Kecamatan Pangeruan dengan nilai purata radiasi tahunan sebesar 4,31 kWh per hari. Sebaran fluktuasi potensi radiasi matahari bulanan dirangkum pada tabel 1. Ini bisa teman-teman lihat. Misalnya parameter pada Januari memiliki radiasi sebesar 4,4 kWh per m kuadrat per hari. Begitu juga untuk seterusnya. Lalu kita masuk ke pemetaan profil beban listrik. Total konsumsi energi rata-rata ditetapkan sebesar 72 kWh per hari, terbagi menjadi beban siang hari yaitu sebesar 35 kWh dan beban malam hari sebesar 37 kWh. Nilai beban puncak atau sistem peak load-nya terekam mencapai 13,37 kW. Karakteristik pembenaran harian komunitas dirinci pada tabel ini ya, teman-teman, tabel 2. Karena dari interval waktu dari jam 6 pagi sampai 12 siang, yaitu aktivitasnya mungkin ada wisata, operasional kantoran, dan peralatan dan listrik awal. Lalu untuk rata-rata dayanya sebesar 2,50 kW dengan durasi jam sebesar 6 jam ya teman-teman. Lalu dengan total energi 1500 kWh. Begitu juga untuk seterusnya. Lalu ada profil kurva konsumsi beban listrik harian. Si teman-teman bisa lihat. Ya teman-teman. Jadi parameter variabel biaya ini bisa kami rangkum melalui tabel 3. Untuk sistem utama floating PV dengan kapasitas 70 kW dengan capital cost-nya sebesar 13 juta per kW dengan replacementnya Rp0. Untuk O dan M cost-nya sebesar 150 per kW dengan lifetime fisiknya sebesar 55 tahun. Begitu juga untuk komponen lainnya, teman-teman bisa dilihat juga. Lalu sini kita akan menganalisis perhitungan teoretis sistem guna memvalidasi hasil keluaran algoritma optimalisasi perangkat lunak Homer Pro. Itu kita lakukan analisis perhitungan teoritis menggunakan pendekatan matematis standar perencanaan sistem jaringan. Untuk energi harian bisa kita lihat ini rumusnya.
ED sama dengan sigma dari I01 menuju N dikali PI kali TI. Berdasarkan tabel 2, kita masukkan sigma ini dan sigmanya, maka kita dapat 72 kWh per hari. Lalu ada optimisasi kapasitas area fotovoltaik. Ini rumusnya, ED per PSH kali F rating. Maka kita masukkan nilainya tadi, nilai dari ED nya 72.000, PSH nya 4,31 dengan V ratingnya 0,80, maka menghasilkan 20,8 kWp. Lalu kita cari konfigurasi dan seimbang baterainya, yaitu NCI sama dengan VBus per V baterai. Ini VBusnya 384 per 12 volt, maka menghasilkan 32 unit per string. Lalu kita cari N paralelnya dengan rumus N total per N seri, dengan totalnya sebesar 1024 unit bagi dengan N serinya 32 unit, maka menghasilkan 32 string paralel. Lalu ada indikator kelayakan finansial atau cost of energy. Kita masukkan rumusnya COE CAN, TOT per E server. Itu saya cari, maka hasilnya 26.280.000. Lalu untuk CO nya yang dia sebesar 16.000 rupiah per sekian per kWh. Lalu untuk hasil optimisasinya bisa dilihat juga, lihat teman-teman. Kita langsung ke tabel aja datanya. Nilai komunikasi optimalnya 24,3, KW 32 strings. Jadi untuk konfigurasi baterainya, bank baterai ya teman-teman, juga untuk selanjutnya. Terus sini ada analisis kelayakan dan struktur finansial proyek. Hasil runding simulasi merekam total akumulasi nilai NPC sistem sebesar 5.743 juta maksudnya sekitar 5 miliar sekian lah. Lalu dengan cost of energy-nya sekitar 16.000 sekian per kWh. Bisa lihat di gambarnya, ini ada. Lalu untuk tabel juga bisa dilihat untuk keseimbangan dan parameter kinerja elektrikalnya dengan tahunan sistem, misalnya produksi energi listrik atau profil PV dengan nilai output kWh dengan 34 sekian, dengan presentasi keterangan teknis 100% murni atau nilai terbang. Juga ini selanjutnya. Untuk selanjutnya jadi kita masuk ke kesimpulan. Penelitian perancangan sistem PLTS untuk update menggunakan simulasi Homer Pro di Kecamatan Perguruan Danau Toba masuk ke kesimpulan. Pertama, struktur sistem paling optimal di atas array float MPV kapasitas 24,3 kWp. Sistem konverter berdaya 70 kW serta penyimpanan baterai sebanyak 30 string paralel dengan total akumulasi mencapai 1024 unit.
Lalu yang kedua, parameter keekonomian daur hidup proyek mencatat total nilai MPC sebesar 5,743,74 ribu miliar atau 5 miliar sekian, dengan nilai COE senilai 16.000 sekian per kWh selama masa pakai 25 tahun. Secara operasional elektrikal, sistem menjamin keandalan suplai daya mutlak sebesar 100%. Jadi disarankan untuk melakukan analisis sensitivitas tambahan terkait tren harga komponen baterai lithium ion di pasar global, serta memodalkan pertumbuhan beban secara dinamis atau multi-year load growth untuk mengantisipasi lonjakan permintaan daya infrastruktur komersial pariwisata di masa mendatang. Baik, sekian presentasi saya terkait jurnal yang kami buat. Jika ada salah kata maupun yang salah, mohon dimaafkan ya teman-teman. Sekian, terima kasih.